Bocah ini sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan. Celananya langsung basah. Setelah melihatnya, teman-teman sekelasnya semua berlari ke arahnya, tertawa dan mengejeknya. Hanya sang ayah yang merasa sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas untuk bertanya kepada putranya apa yang terjadi. Tapi bocah itu sepertinya tidak mendengar apa-apa. Kemudian bocah itu mulai berteriak ke depan. Melihat pemandangan aneh ini, Albert mulai panik. Dia segera menceritakan hal aneh yang terjadi dengan putranya kepada Emma. Setelah dia menutup telepon, Emma mulai memeriksa kamar putranya. Dia mengambil gambar menakutkan di tanah. Ketika dia asyik melihat gambar itu, di luar jendela tiba-tiba terdengar suara keras. Dia perlahan berjalan ke sisi jendela. Adegan ini membuatnya takut. Ketika dia mendekat, burung yang menabrak jendela kaca telah mati di luar rumah. Tapi hal aneh belum pernah berhenti terjadi. Sekawanan burung terbang ke sini dengan gila. Emma ketakutan setengah mati. Pada saat ini, burung-burung telah mengepung seluruh rumah. Insiden ini telah mengejutkan tempat pencegahan epidemi lokal. Mereka curiga ini semacam penyakit menular. Albert bertanya mengapa burung-burung ini hanya terbang ke rumahnya. Tapi pemimpin wanita ini juga tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Tidak ada cara lain, keduanya hanya bisa mencari petunjuk dari bocah itu. Mereka bertanya kepada anak laki-laki itu mengapa dia berteriak di siang hari. Ketika bocah itu mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya. Bocah itu tidak menyadari perilakunya. Kemudian Emma bertanya kepada putranya apakah ada sesuatu yang aneh terjadi baru-baru ini. Bocah itu berkata bahwa setiap malam dia akan melihat bayangan gelap. Orang itu tidak memiliki wajah dan ingin membawanya pergi. Setelah mendengar itu, mereka berdua langsung membeku. Apakah ada pencuri di rumah? Di malam hari, ketika Emma sedang tertidur lelap, tiba-tiba ada suara keras di lantai bawah. Dia turun, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tepat ketika dia hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara di kamar anaknya. Begitu dia membuka pintu, dia ketakutan oleh bayangan hitam. Tapi setelah menyalakan lampu, itu menghilang. Pada saat ini, anak laki-laki yang baru saja di tempat tidur tidak terlihat lagi. Albert mendengar suara itu dan berlari tepat waktu. Dia segera mengikutinya keluar. Dia hanya melihat putranya telanjang berjalan keluar gerbang. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengguncang putranya, ingin membangunkannya. Kenapa kita di luar? Albert tidak menjelaskan, buru-buru memeluk putranya. Setelah kembali ke kamarnya, Emma berkata pasti ada sesuatu yang kotor di rumah. Kali ini, dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun, Albert merasa ini terlalu sia-sia. Dia menduga bahwa putranya memiliki masalah psikologis yang menyebabkannya tidur sambil berjalan. Lalu dia pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Baru mencuci setengahnya, dia merasa sedikit gatal di belakang telinganya. Ambil cermin dan lihat. Memang ada luka yang jelas di belakang telinganya. Albert mengira dia digigit serangga, jadi dia tidak peduli. Demi keamanan, dia memasang peralatan kamera di rumah. Begitu saja, Albert duduk di sebelah kamera dan tertidur. Keesokan harinya, setelah bangun, dia mulai mengamati pemandangan di kamera. Pada awalnya, tidak ada yang tidak biasa terjadi. Sampai, layar komputer tiba-tiba menjadi berisik. Albert curiga dia salah melihatnya, jadi dia menekan tombol kembali. Namun, 6 kamar di detik yang sama memutus sinyal secara bersamaan. Lagi pula, apa yang menyebabkan sinyal ini berisik? Di sisi lain, Emma adalah seorang agen real estate, yang sedang mengajak pelanggan untuk melihat rumah. Tepat ketika dia hendak memperkenalkan rumah itu kepada pelanggan, sebuah adegan aneh terjadi. Dia ingin membuka mulutnya tetapi tetap tidak bisa membukanya. Tangannya terus-menerus gemetar. Kemudian matanya mulai kosong. Langsung melewati pelanggan dan maju ke depan. Adegan ini benar-benar membuat takut pelanggan. Dia seperti dirasuki hantu, terus-menerus membenturkan kepalanya ke pintu kaca. Tiba-tiba Emma terbangun di tempat tidur. Ternyata, itu semua hanya mimpi buruk. Dia dengan cepat berlari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Tetapi ketika dia melihat ke cermin, dia menemukan bahwa dia sudah memakai riasan. Apalagi, ada memar di dahinya.
Pada saat ini telepon tiba-tiba berdering. Di ujung telepon yang lain adalah pemimpin perusahaan yang meneleponnya. Pemimpin mengatakan dia dikeluhkan oleh pelanggan. Alasannya karena saat dia membawa pelanggan untuk melihat rumah, dia tiba-tiba seperti orang gila. Emma akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat waktu di ponselnya, sudah sore. Mungkinkah yang baru saja dia lakukan bukanlah mimpi buruk? Hal-hal yang terjadi di rumah semakin aneh. Dia menyalakan komputer dan mulai memeriksa dokumen. Akhirnya menemukan petunjuk dalam sebuah berita. Ada kejadian serupa dengan seorang paman. Putranya sering melukis gambar aneh seperti itu. Emma segera mencetak dokumen ini. Di malam hari Albert kembali ke rumah. Dia dengan senang hati memberitahu Emma bahwa dia telah menemukan pekerjaan. Albert menyarankan untuk mengirim kedua anaknya ke rumah temannya. Malam ini, keduanya ingin merayakannya sedikit. Emma tidak ingin kehilangan kegembiraannya, jadi dia tidak memberitahu Albert tentang hari ini. Di tengah malam, Emma terbangun dan menemukan Albert tidak terlihat. Penasaran, dia turun untuk melihat di mana Albert berada. Begitu dia menyalakan lampu, dia menemukan pemandangan yang aneh. Albert tidak bergerak yang berdiri di luar ruangan. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak pada Albert, tidak ada jawaban. Emma pergi ke depan. Suami di depannya membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat ini Albert menoleh. Hidungnya mulai berdarah tanpa henti. Emma ketakutan dan dengan cepat menutup mulutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Albert berbalik dan berjalan ke kamar. Emma melihat itu dan dengan cepat mengejarnya. Pada titik ini Albert telah sadar kembali. Dia sedang melakukan sesuatu di dapur. Kemudian keduanya melihat ke kamera di dalam ruangan. Saat itu, Albert seperti dirasuki hantu. Pada saat itu, dia sendiri tidak memiliki kesadaran. Emma memberitahu Albert tentang hari itu. Dia juga memberikan materi yang dia cari kepada Albert. Berdasarkan informasi investigasi, kemungkinan besar mereka bertemu alien. Gambar putranya persis sama dengan yang ada di dokumen. Tapi Albert tidak percaya sama sekali. Menghadapi alien ini terdengar terlalu mitos. Dia mengatakan pasti ada penjelasan lain. Keesokan harinya, teman sekelas menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan putra Emma. Dia mengangkat baju anak laki-laki itu untuk melihatnya. Anak laki-laki itu memiliki memar di sekujur tubuhnya. Adegan ini juga menyebabkan orang lain melihat anak itu dengan aneh. Temannya takut. Dia dengan cepat bertanya siapa yang melakukan ini. Tapi bocah itu menundukkan kepalanya dan menolak untuk berbicara. Di sisi lain, putra sulung Emma sedang bermain dengan teman-teman sekelasnya di hutan. Saat itulah dia berlari sendirian ke tengah hutan. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari suatu tempat. Meskipun dia mencoba menutup telinganya, dia masih bisa mendengarnya. Kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar. Teman di sebelahnya juga melihat ada yang tidak beres, menanyakan apa yang terjadi. Pada titik ini anak itu tidak lagi memiliki kesadaran. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mulai berteriak dengan gila. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya bertanya kepada dokter apa yang terjadi. Dokter mengatakan bahwa ketika dia memeriksa, dia menemukan beberapa tanda aneh di tubuh anak itu. Ketika keduanya mendengarnya, mereka merasa agak sulit untuk percaya. Simbol-simbol ini tampaknya mewakili pola tertentu. Dokter kemudian mengatakan simbol-simbol ini dicetak. Apalagi, bocah itu tidak bisa melakukan ini sendirian. Albert sepertinya menyadari sesuatu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pergi mencari teman sekelas putranya. Dia tidak peduli dengan halangan istrinya, pergi dan menjatuhkan anak itu. Ayah anak laki-laki itu mendengar suara itu dan bergegas. Dia mendorong Albert ke tanah dan menamparnya. Setelah kejadian ini, putra sulung sangat kecewa dengan orang tuanya. Albert juga sadar bahwa dia benar-benar kehilangan kendali. Pada saat ini, teman-teman Emma juga membawa pulang putra kecil mereka. Apa yang terjadi di rumah menyebabkan Emma cepat roboh. Jadi mereka berdua bertengkar. Albert yakin akan menangani ini dengan baik. Pada malam hari, Albert tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh muncul di kamera. Dia bergegas ke atas, berlari ke kamar putranya. Melihat anaknya masih tidur nyenyak di tempat tidur. Albert menghela nafas lega sekarang.
Dia menepuk bahu anaknya. Kali ini bocah itu menoleh. Wajahnya putih dan matanya menghilang. Albert yang ketakutan terus mundur. Tiba-tiba dia bangun dari tempat tidur. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Dia dengan cepat berlari di depan kamera. Pada saat ini, dia menemukan pemandangan aneh muncul di kamera. Sosok gelap dan samar muncul di kamar putranya. Melihat adegan ini, Albert akhirnya menyadari bahayanya. Keesokan harinya dia membawa Emma untuk menemukan seorang master mistik. Master ini telah mengkhususkan diri dalam penelitian alien selama bertahun-tahun. Dia mengatakan putranya, bertahun-tahun yang lalu, juga dibawa pergi oleh alien. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingin menyelidiki kebenaran. Pasangan itu membawa kejadian aneh beberapa hari terakhir ke master ini. Albert bahkan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan lukanya. Begitu master melihatnya, dia langsung mengerti. Ini adalah jenis chip yang ditanam dalam tubuhnya oleh alien. Kemanapun dia lari, mereka akan menemukannya. Setelah mengatakan itu, master juga mengungkapkan luka yang sama dengannya. Dia mencoba mengeluarkannya berkali-kali, tetapi gagal. Master mengatakan satu-satunya solusi adalah melawan mereka. Setelah itu, keduanya memutuskan. Albert pergi ke toko senjata untuk membeli senapan dengan kerusakan terkuat. Emma juga tidak gratis. Dia pergi ke pasar anjing untuk memilih anjing pemburu yang paling agresif. Mereka memasang kayu di semua jendela di rumah. Setelah melakukan segalanya, mereka duduk bersama. Albert menyalakan televisi. Karena untuk menciptakan suasana yang hidup, dia bercanda dengan putranya. Rumah dipenuhi tawa sesaat. Mereka benar-benar lupa tentang bahaya yang akan segera terjadi. Pada saat inilah sinyal televisi tiba-tiba terganggu. Anjing yang tergeletak di tanah juga tiba-tiba berdiri. Kemudian dengan panik menggonggong ke arah jendela. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Albert buru-buru meminta Emma untuk membawa kedua anaknya ke atas. Dia memegang senapan, bersiap untuk bertarung. Pada saat ini cahaya bersinar dari luar pintu. Sekrup di papan kayu juga mulai perlahan longgar. Tidak lama kemudian seluruh papan kayu didorong menjauh. Albert melihat itu dan segera menekan pelatuknya. Emma di lantai atas juga dalam bahaya. Dia masih tidak tahu bahwa alien mendekat di belakangnya. Setelah dia memasuki kamar tidur, pintu tiba-tiba tertutup secara otomatis. Untungnya, Albert berlari untuk menyelamatkannya tepat waktu. Semua orang terkunci di kamar tidur ini. Alien aneh sekarang sepenuhnya terwujud. Albert melihat itu dan menekan pelatuknya lagi. Tiba-tiba pemandangan berubah, di kamar sekarang hanya tinggal putra sulung. Dia melihat saudaranya berlari keluar dari kamar tidur dan segera mengejarnya. Pada saat dia turun ke bawah, sebuah kekuatan misterius mengubah lingkungannya. Dia menoleh dan melihat adik laki-lakinya duduk di lorong. Tepat ketika dia hendak menjangkau dan menyentuhnya, jeritan Albert membawanya kembali ke kenyataan. Tetapi pada akhirnya, mereka masih selangkah terlambat. Alien terbang di sekelilingnya. Ternyata target alien itu adalah si anak sulung. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari tangan mereka. Setelah ini, Master membaca berita. Dia memotong gambar anak itu. Lalu tempelnya di dinding yang penuh dengan foto orang hilang ini. Film berakhir di sini.